other boys with the new stuff. It was a really great day. Looking forward to more sessions. To send a message to the rest of the team saying, look, you should be scared of us because Alhamdulillah, kabar gembira, Justin Hubner dan Elkan Bagot tiba di Turki untuk TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia tanggal segini. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan Sandy Walsh akan tiba bersamaan dengan Justin Hubner dan Elkan Bagot. Sementara untuk Rafael dan Ivar sudah merapat bersama skuad Garuda. Dia tidak mengungkap alasan mengapa Sandy batal bergabung sesuai dengan kabar yang telah beredar. Mantan pemain Persib Bandung itu hanya memastikan kalau nantinya Sandy akan menyusul dengan Justin Hubner dan Elkan Bagot, di mana mereka menjadi pemain kloter terakhir yang bergabung ke TC Timnas Indonesia. Rafael dan Ivar sudah bergabung, tutur Nova. Dan Sandy akan bergabung di tanggal 1 Januari 2024 bersamaan dengan Justin dan Elkan, sambungnya. Yes, akhirnya skuad Timnas senior full lengkap. Pengakuan jujur dan sangat berani Ivar Jenner dan Rafael Struijk usai akhirnya gabung TC di Turki bisa bikin kaget. Dua pemain lagi sudah bergabung dan langsung ikut latihan tim nasional Indonesia di Antalya, Turki. Mereka adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Mereka berdua sangat senang dan bersemangat bisa kembali bergabung dengan rekan-rekannya yang lain. Apalagi Ivar yang sebelumnya dibalut cedera panjang. Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin. Ini adalah latihan gym pertama saya. Saya sangat bersemangat, buka Rafael. Dia mengungkapkan bahwa kondisi Nha saat ini fit dan bisa bermain. Saya siap bermain. Saya sangat bersemangat ingin bermain di timnas, tegasnya. Saya siap untuk Piala Asia, untuk itu saya menyiapkan diri di beberapa minggu ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi tim untuk menjadi tim yang kuat. Bicara mengenai peluang Indonesia di Piala Asia tahun depan, Rafael mengatakan ada peluang positif bagi Indonesia. Lawan kita kuat, tapi kita juga tim yang kuat dan bagus. Jadi saya kira kita punya peluang. Jika kita bekerja keras, kita akan ambil peluang itu. Semoga kita bisa lolos hingga knockout stage lebih dahulu, sambungnya. Sementara itu bagi Ivar, dirinya senada dengan Rafael. Sama dengan Rafael, saya juga bersemangat ikut pemusatan latihan di Antalya ini dan juga bisa bermain kembali bersama timnas. Sebelumnya saya dibekap cedera dalam waktu yang lama, 2 hingga 4 bulan. Saya sangat senang bisa bermain lagi untuk Indonesia. Hari ini latihan sesi di gym, legs, upper body, circuit, dan segalanya, bebernya. Pasca cedera, Ivar yakin dirinya saat ini dalam kondisi bagus. Kondisi saya semakin membaik, namun saya belum bermain lagi selama cedera. Jadi sekarang saya bisa bermain. Laga pertama nanti bersama timnas, jadi saya sangat senang, tegasnya. Terakhir, mengenai peluang Indonesia, dia mengatakan siap untuk Piala Asia. Saya pikir kita punya tim yang bagus, tapi juga lawan yang bagus. Saya pikir kita bisa mengalahkan mereka, jadi itu juga yang membuat saya bersemangat, tuturnya. Kita tim yang bagus dengan lawan kuat, saya pikir kita bisa mengalahkan mereka. Jadi, kita lihat saja nanti, tutupnya. Reaksi Erick Thohir soal rumor PSSI butuh 150 pemain naturalisasi. Ketua PSSI Erick Thohir memberi respon soal rumor yang menyebut pihaknya membutuhkan 150 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Sempat beredar kabar PSSI sedang mengumpulkan 150 data pemain untuk dinaturalisasi. Menanggapi hal ini, Erick menyatakan kabar tersebut tidak benar. Satu hal yang jelas, unggahan soal 150 pemain dinaturalisasi adalah sebuah berita bohong, fitnah yang tidak masuk akal. Hal yang patut disayangkan adalah pihak yang tak bertanggung jawab sengaja menyebar kabar bohong yang bernada provokatif itu jelas-jelas memiliki niat tidak baik, kata Erick dikutip dari situs PSSI.
Lebih lanjut, Erik menyampaikan proses naturalisasi yang dilakukan pun tidak dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan ada proses yang ketat jika ada pemain asing yang ditarik ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erik menyampaikan proses naturalisasi yang dilakukan pun tidak dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan ada proses yang ketat jika ada pemain asing yang ditarik ke timnas Indonesia. Terkait berita hoaks yang ditujukan ke Pak Erik tersebut, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Satu-satunya pemain keturunan yang diprediksi jadi starter di laga Timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari 2024. Shin Tae-yong punya tembok kokoh untuk Timnas Indonesia, 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter. Rencananya Timnas Indonesia akan menghadapi Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Hanya saja dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani TC di Turki, baru 22 personel yang bergabung. Tercatat ada 6 pemain yang belum bergabung dan semuanya berstatus pemain abroad. Mereka ialah Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Jordi Amat telat bergabung karena harus menjalani terapi penyembuhan cedera bahu di Spanyol. Kabarnya Jordi Amat sudah tiba di Turki dan siap berlatih bersama rekan-rekannya. Sementara itu, menurut Shin Tae-yong, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Sandy Walsh akan tiba di Turki pada hari ini, Kamis, 28 Desember 2023. Kemudian, Elkan Bagot dan Justin Hubner akan mendarat di Turki pada 1 dan 2 Januari 2024. Nama-nama di atas telat bergabung karena masih ada agenda bersama klub masing-masing. Sejauh ini hanya Shane Patinama, pemain keturunan yang bergabung sejak hari pertama TC Timnas Indonesia di Turki. Karena gabung TC Timnas Indonesia sejak awal, Shane Patinama diprediksi tampil sebagai starter di laga Timnas Indonesia versus Libya pada 2 Januari 2024. Menarik menanti aksi Shane Patinama di laga Timnas Indonesia versus Libya di laga minggu depan. Shin Tae-yong punya tembok kokoh untuk Timnas Indonesia, 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter. Skuad Garuda memiliki pemain-pemain yang memiliki postur hampir 2 meter. Pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Jay Itzes jadi nama terbaru yang tersedia untuk Timnas Indonesia. Pemain asal klub Venesia ini baru menjalani Sumpah WNI pada Kamis 28 Desember. Tentu butuh waktu bagi Jay untuk mendapatkan kesempatan debut di skuad Garuda karena dia dipastikan tidak akan bermain di Piala Asia 2023 nanti. Pendaftaran pemain untuk ajang tersebut sudah ditutup pada awal Desember ini. Namun, pemain yang berposisi sebagai bek tengah bisa jadi andalan karena memiliki postur yang cukup tinggi. Dilansir bolasport.com dari laman penyedia data, Transfermarkt, tinggi pemain berusia 23 tahun ini adalah 1,91 m. Selanjutnya ada Justin Hubner yang memiliki tinggi 1,87 m saat ini, masih berusia 20 tahun, pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut masih berpeluang masih bisa terus berkembang. Hubner saat ini menunggu kesempatan debutnya bersama skuad Garuda. Dia akan segera bergabung ke pemusatan latihan, TC, yang saat ini sedang digelar di Qatar. Bertugas sebagai bek tengah, dia memiliki kesempatan untuk menemukan chemistry bersama bek lain seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Nama terakhir tentu saja Elkan Bagot yang menjadi pemain berpostur paling tinggi di skuad Garuda. Elkan memiliki tinggi 1,98 m saat ini dan kondisi tersebut sukses dia manfaatkan dengan baik.